Jadi usahakanlah perkataanmu itu adalah perkataan yang penuh hikmat. Keluarkan Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Udah keluar? Nah, perkataan saudara harus perkataan yang diurapi Tuhan, harusnya begitu, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ternyata Roh Tuhan yang kudus itu bisa sedih dengan ucapanmu. Karena Tuhan itu tahu mulutmu itu menentukan nasibmu. Dia mau perkataan, balikin lagi ayat 29. Perkataan yang penuh dengan hikmat. Jadi jangan ada perkataan kotor. Saya selidiki. Kata-kata kotor mestinya apa ya? Dirty gitu ya. Sudah tahu, di sini dikatakan perkataan kotor itu kalau kita nangkepnya kebun binatang kali ya. Babi, bangsat, kalau dikit ngomongnya begitu. Wah lu kata-kata kamu kotor banget, dikit ngomong maaf ya, TAI gitu ya. Kotor banget. Ya memang itu TAI, itu kan kotor. Ternyata firman ini berkata, perkataan kotor itu korup, yang merusak. Komputer kalau ada kata-kata korup itu rusak. Perkataan yang membuat iman seseorang itu nggak bertumbuh. Ambil contoh gampang. Di sini ada pria sejati gak, Pak Min? Nggak ada. Dulu ada ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Di pria sejati itu kita ada camp pria sejati. Dulu ya, saya sekarang udah nggak aktif. Itu ada yel-yelnya, khusus pria ya, dipulihkan supaya bisa ya berubah lah. Itu yel-yelnya adalah 1, 2, 3. Harus dijawab, yes. Dia dipulihkan. Ikut camp 2 hari. Pulang ke istrinya. Dia mau berubah. Ini pria Sontoloyo ya, nggak pernah hargai istri. Ya tohnya Sontoloyo bagaimana deh, bayangin sendiri dia mau berubah. Dia juga ikut camp ini karena disuruh sama istrinya ke temennya pria ini. Lu ajak dah laki gua pusing sama laki gua. Mudah-mudahan dia ikut camp bisa berubah. Benar dia berubah. Begitu pulang sampai di rumah dia mau berubah, yel-yelnya 1, 2, 3, yes itu kan masih ada. Begitu dia ketemu istrinya, hatinya berbunga-bunga dengan satu kerinduan, ada pemulihan. Mami, 1, 2, 3. Istrinya lihat, apaan lu? Waktu dibilang 1, 2, 3, bukannya yes, saudara tahu dikatakan apa? Pret lo. Saudara tahu nggak? Gara-gara pretnya itu gak berubah, suaminya jadi kembali lagi menyentuh yang lama. Nah ini contoh-contoh perkataan yang menjatuhkan, yang rusak, korup terhadap anak-anak saudara. Misalnya saudara punya anak 3, yang satu lemah banget di mata. Jadi si orang tua menganggap itu bodoh. Saya mau katakan orang yang lemah di mata itu bukan soal otaknya bodoh atau tidak. Saya kalau di mata itu paling top angka 2. Bisa dapat 3, saya udah haleluya puji Tuhan 10 kali. Mau dipaksa bagaimana nggak bisa. Nah ada di 3 anak itu ada yang satu yang lemah di mata. Kata-kata orang tuanya selalu ngomong, lu ini bagaimana sih, nggak seperti kakak cici, koko, abang lu. Matanya jago-jago semua, cuma lu nih, gue bingung lu anak siapa nih. Karena bapaknya seorang profesor kali. Wah si anak itu sudah tahu nggak? Itu melukai dan menentukan nasib orang itu. Saya nggak tahu di sini ada nggak? Sampai akhirnya anak itu mau bekerja belajar rajin, dapat angka 6. Waduh, itu anak bahagia banget, dia bangga. Tadi saya katakan saya dapat angka 3 aja, haleluya puji Tuhan ya 10 kali, apalagi dapat 6. Dia pengen tunjukin ke orang tua, orang tuanya bukannya bangga malah ngomong, alah baru dapat 6 bangga. Lu lihat dong tuh abang lu. Dalam ujian, ulangan, mana pernah dapat 7, selalu dapat 8, 9. Itu perkataan merusak. Perkataan kotor itu seperti itu. Saudara nangkep ini ya, bukan saudara keluarin kata-kata kebun binatang. Mengerti ya? Yes. Oke. Nah, jadi perkataan yang membangun artinya setiap ucapanmu itu membuat orang itu lebih semangat lagi di dalam Tuhan.
Ya. Nah, saya akhirnya selidiki. Ternyata perkataanmu itu ditentukan apa yang masuk ke dalammu. Ini. Perkataanmu ditentukan oleh apa yang masuk ke dalammu. Saudara, bisa nggak ada orang ngomong begini? Bisa nggak orang ngomong begini? Dan saudara pernah ketemu orang begini? Gua itu sih ngomongannya gua aja yang jahat, yang kotor. Sebenarnya hati gua itu baik. Bisa nggak? Saudara pernah ketemu orang itu? Dia mah ngomongannya doang tuh, jahat, kotor, nyelekit. Tapi sebenarnya hatinya baik. Bisa nggak menurut saudara? Jawab. Nggak bisa ya, karena firman Tuhan berkata, Matius 12 ayat 35. Apa yang di dalammu itu, dia keluar. Ya, nggak mungkin satu teko dalamnya kopi, keluarnya orange juice. Ya, kita baca. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Perkataanmu ditentukan oleh apa yang di dalammu. Di dalammu ditentukan oleh apa yang kau dengar setiap hari. Tangkap ini. Saya ambil cerita aja nih ya. Misalnya saya bilang lampu merah dekat sini nih, ya, gak jauh dari hotel ini. Saya cerita sama saudara, lu hati-hati ya lewat lampu merah itu. Loh, kenapa? Gua aja tangan gua aja hampir putus, disabet pakai celurit. Untung aja gua tangkis gitu ya. Gua kabur naik mobil. Itu kan cerita saya ya. Saudara, begitu dengar cerita itu, sekali biasa. Ada yang ceritain lagi. Sampai 10 kali saudara dengar, lu hati-hati di lampu merah deket hotel ya, di sini ya, saya nggak tahu di mana tuh ya. Lu hati-hati. Saudara dengar itu 10 kali, saya jamin begitu saudara lewat lampu merah itu, apalagi malam, apa yang terjadi dalam hatimu? Jawab yang jujur. Dak dikduk. Dipengaruhi oleh apa? Apa yang kau dengar itu. Tangkap ini, makanya saudara harus mendengar yang baik, yang positif. Kalau saudara mendengar yang negatif itu, padahal peristiwa yang tadi saya cerita, 20 tahun baru sekali itu terjadi. Kenapa itu bisa menakutkan? Karena diceritakan berulang. Saya mau tanya, apa kata-kata filler? Sesuatu yang diceritakan terus-menerus, akhirnya jadi filler, dan itu bisa menakutkan saudara. Saudara setuju dengan saya? Ya? Nah, artinya saudara harus mendengar hal-hal yang baik. Apa? Firman Tuhan. Hari ini saudara mendengar yang baik nih. Tangkap apa yang saya ucapkan ya. Nah, saudara begini. Setelah saya selidiki, ternyata manusia itu dikendalikan 78% oleh alam bawah sadar. 22% dikuasai oleh alam sadar. Alam bawah sadar adalah satu refleks keluar dari dalam tuh, tanpa saudara mikir. Kalau dalam perkataan, dia berucap dulu, ngomong dulu, baru mikir. Akhirnya dia nyesel. Aduh, gua kenapa ngomong seperti itu? Nah, saya mau katakan, perkataanmu menentukan nasibmu, karena waktu saudara ngomong itu namanya keceplosan. Akhirnya hubungan saudara dengan dia yang dulu akrab, sekarang sih masih tetap berteman, bersahabat. Cuman udah nggak seakrab dulu lagi. Karena apa? Omongan yang alam bawah sadar. Ngomong dulu baru mikir. Keceplosan. Maka kalau alam bawah sadarmu yang masuknya itu yang baik, yang positif, pasti keluarnya apa? Puji Tuhan, haleluya. Hebat lu sekarang, lu udah kerja di sana. Iya, haleluya, semua karena kemurahan Tuhan. Nah, itu dia otomatis keluar. Oh, lu nggak tahu gua, siapa dong gua? Ini contoh ya, karena dia ngandelin backingnya siapa. Ini, tangkap ini ya. Maka, dalam doa setiap hari, kita harus berdoa seperti ini. Karena kita sadar perkataan kita adalah nasib kita. Keluarkan Mazmur 14 ayat 1. Ayo cepat. Mazmur 141 ayat 3. Saudara kalau berdoa apa? Tuhan, awasi rumah saya, jaga rumah saya dong, toko saya dijaga, anak-anak saya diawasi Tuhan. Lagi sekolah di luar negeri.
Sudah lihat, Mazmur berkata apa? Kok nggak full ya? Awasilah mulutku. Selama ini saudara bilangnya apa? Awasi rumah saya Tuhan, saya mau retret. Terus apa? Ya Tuhan, berjagalah pada pintu rumahku, takut ada maling. Saudara lihat, kenapa Mazmur berkata seperti ini? Lagi, lanjut. Ayo. Oh, enggak ya. Ya, ayat 3 aja dulu deh. Ayat 3. Ayat 3. Nah. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Begitu kita mau ngomong, Roh Kudus itu menahan. Jangan ngomong. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau dia mengatuk bibirnya. Amsal berkata itu. Sudah mau jadi orang bijak kan? Orang bijak kan rezekinya lancar. Ya.